Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi parameter toksisitas. Ya, yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama tentang toksisitas dan toksikan, kemudian tentang variabel toksisitas dari toksikan. Yang ketiga, mengenai parameter kualitatif toksisitas. Yang keempat, mengenai parameter kuantitatif toksisitas. Jadi untuk parameter yang akan dibahas di sini yaitu meliputi parameter kualitatif dan juga kuantitatif. Ya, mari kita bahas dulu ya mengenai apa itu toksikan dan toksisitas. Ini merupakan dua pemahaman yang berbeda. Ya, untuk toksikan itu secara umum bahan apapun yang dapat memberikan efek berlawanan atau merugikan ya terhadap suatu organisme. Jadi ketika terpapar suatu zat dan zat tersebut memberikan efek yang merugikan bagi organisme tersebut, nah itu yang dikatakan adalah toksikan. Nah, selanjutnya ada istilah toksisitas. Nah, toksisitas itu seberapa besar kemampuan toksikan tersebut untuk dapat merusak suatu zat jika terpapar terhadap suatu organisme. Jadi kemampuannya dalam memberikan efek yang memberikan dampak yang negatif atau yang merugikan organisme tersebut. Ya, itu adalah toksisitas. Nah, toksisitas ini dapat mengacu terhadap dampak seluruh organisme ya. Jadi organisme yang bisa terpapar oleh toksikan itu bisa saja hewan, bakteri, tumbuhan ataupun manusia gitu. Dan efeknya itu bagaimana terhadap substruktur organisme seperti terhadap sel yang ada di dalam tubuh ataupun terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh ya. Jadi itu adalah toksisitas. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi toksikan dan toksisitas itu merupakan dua pemahaman yang berbeda ya. Nah, ini ada bagan alir ya bagaimana suatu organisme itu dapat terpapar toksikan dan menghasilkan efek toksik. Nah, di sini yang paling atas, mari kita lihat. Ada toksisitas atau ketoksikan ya tadi seberapa besar kemampuan zat toksik itu dapat memberikan efek yang berbahaya atau memberikan efek yang merugikan terhadap organisme. Nah, jadi ketika suatu organisme itu terpapar zat toksik nanti dapat terlihat toksisitasnya itu di dalam organisme tersebut. Nah, tentunya toksisitas ini ada hubungannya dengan zat beracun atau zat toksik yang terpapar pada organisme tersebut. Nah, zat toksik ini nanti akan menuju sel sasaran. Jadi bagian mana yang akan mendapatkan dampak dari zat toksik ini. Itu adanya suatu interaksi ya dari zat toksik dengan substruktur ataupun struktur lain yang ada dalam tubuh kita. Yang tadi seperti sel ya. Sel sasarannya itu bisa saja sel atau organ-organ tertentu. Nah, ketika adanya interaksi antara zat beracun dengan sel sasaran yang ada di dalam tubuh, nah maka itu akan menghasilkan suatu respon atau reaksi ketoksikan di dalam tubuh sehingga timbullah efek toksik ya, misalnya adanya luka atau apapun itu ya efek toksiknya. Nah, ini efek toksik ini itu dapat diukur berapa kekuatannya ya, seberapa besar konsentrasinya ada dalam tubuh organisme dan seberapa besar kekuatan dari konsentrasi tersebut dapat menimbulkan efek negatif di dalam tubuh. Nah, itu adalah toksisitas ya. Jadi timbullah toksisitas. Jadi kekuatan ataupun konsentrasi yang ada di dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan efek toksik di dalam tubuh organisme tersebut. Nah, di sini ada variabel toksisitas zat beracun ya. Untuk variabelnya itu ada dua, ada variabel bebas dan ada juga variabel tergantung. Variabel bebas di sini maksudnya dapat dalam kondisi bagaimanapun kita tidak dapat mengendalikannya ya, seperti kondisi makhluk hidup. Kondisi makhluk hidup setiap individu itu kan berbeda-beda ya, bagaimana responnya terhadap suatu zat toksik kayak gitu. Nah, ini didasarkan terhadap
kondisi makhluk hidup itu seperti kondisi fisiologisnya bagaimana ya, kemudian kondisi patologi tubuh dari organisme tersebut seperti apa. Nah, ini adalah variabel bebas. Jadi tergantung terhadap respon yang diterima oleh makhluk hidup tersebut dari reaksi toksik yang terjadi dalam tubuhnya. Nah, ini variabel bebas selain tadi kondisi makhluk hidup juga ada variabel lainnya yaitu kondisi makanan dan lingkungan ya. Seperti apa makanan yang dikonsumsi ya, yang dapat memberikan efek toksik ataupun bagaimana kondisi lingkungan yang ada zat-zat toksiknya atau bagaimana adanya apa namanya kan, kalau zat toksik itu ada yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalkan suhu dan sebagainya gitu ya, itu juga termasuk variabel bebas ya. Saya ulangi, variabel bebas di sini ada dua, yaitu kondisi makhluk hidup berupa kondisi fisiologis, yang kedua kondisi patologi, dan yang kedua yaitu variabel bebas di sini yaitu kondisi makanan dan lingkungan. Ya. Variabel bebas ini nanti tergantung dari ya pemaparannya itu tergantung dari kondisi pemejanannya itu bagaimana ya. Kemudian ketika organisme atau makhluk hidup itu terpapar zat toksik, nanti akan terjadi mekanisme aksi di dalam tubuh organisme tersebut. Bagaimana yang tadi sudah dijelaskan, interaksi antara sel target atau sel sasaran dengan zat toksiknya tersebut sehingga menimbulkan suatu aksi. Nah, kemudian di sini nanti akan menghasilkan akibatnya itu ya. Jadi variabel bebas itu merupakan suatu sebab sehingga dapat muncul efek toksik, dan variabel tergantung itu adalah akibatnya. Bagaimana akibatnya pengaruh variabel bebas tadi? Itu dikatakan variabel tergantung. Nah, variabel tergantung di sini itu merupakan wujud efek toksiknya ya, dan sifat efek toksiknya seperti sifat fisika, kimia. Kemudian yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya yaitu merupakan variabel tergantungnya ya, ada wujud efek toksik dan ada sifat efek toksik. Nah, selanjutnya tadi parameter itu ada dua ya, parameter toksisitas, ada parameter kualitatif dan juga ada parameter kuantitatif ya. Di sini kita bahas dulu mengenai parameter kualitatif toksisitas ya. Nah, untuk yang kualitatif ini, di sini ada misalnya ada zat beracun atau zat toksik itu akan masuk ke dalam tubuh organisme dan itu akan menuju sel sasaran. Nah, di dalam sel sasaran ini akan timbul suatu mekanisme aksi ya, mekanisme aksi sehingga timbullah respon, di mana respon itu dapat berupa efek toksik. Nah, efek toksik di sini bisa berupa wujud, sifat, dan gejala dari reaksi toksik yang ditimbulkan efek toksik tersebut. Nah, ini merupakan suatu tolak ukur kualitatif, ya. Jadi tolak ukur kualitatif itu bukan seberapa besar konsentrasinya di dalam tubuh, tapi bagaimana mekanisme aksinya, kemudian bagaimana wujudnya, bagaimana sifatnya, dan bagaimana gejalanya di dalam tubuh, ya. Misalnya tadi gejalanya apa yang ditimbulkannya kayak gitu, tapi bukan seberapa besar konsentrasinya, itu kualitatif. Atau wujudnya dapat berupa apa di dalam tubuh, atau sifatnya dapat pulih lagi atau tidak ya gitu ya. Itu kualitatif. Nah, selanjutnya apa itu kuantitatif ya? Kuantitatif itu jumlah atau kuantitas ya, jumlah. Nah, untuk parameter kuantitatif toksisitas ini, nah ini bisa kita lihat tolak ukur kuantitatif utama kekerabatannya itu antara dosis ya. Seberapa besar dosisnya sehingga dapat menimbulkan suatu respon, kemudian seberapa besar dosisnya sehingga dapat menimbulkan efek toksik, dan seberapa besar waktunya sehingga dapat menghasilkan respon ataupun seberapa besar waktunya sehingga dapat menimbulkan efek. Jadi untuk dosis waktu itu kan dapat diukur ya, jadi merupakan suatu nilai, suatu hasil angka berupa angka. Nah, itu merupakan kuantitatif ya, jadi kuantitas. Nah, ini yang paling banyak digunakan dalam pengukuran parameter kuantitatif toksisitas, yaitu
dosis dan respon, dan juga waktu dan respon gitu. Mari saya jelaskan mengenai hubungan antara dosis dan respon. Jadi hubungan antara dosis dan respon itu nanti menggambarkan peringkat dosis zat beracun yang terpejam pada suatu populasi, misalnya di sini hewan ya. Nanti zat toksik itu akan berproses di dalam tubuh sehingga menimbulkan efek toksik tertentu. Nah, responnya ini tergantung dari tadi dosisnya, dosis zat beracunnya atau konsentrasi zat toksik yang menyerang tubuh tersebut. Nah, ini penyajian antara hubungan dosis dan respon dapat disajikan dalam bentuk diagram, yaitu diagram distribusi respon, dan juga dapat disajikan dalam bentuk kurva frekuensi respon atau persen respon gitu. Untuk dosis zat beracun itu lebih besar dari dosis lazim. Ini adalah bagaimana cara penetapan apakah suatu zat itu dapat menimbulkan efek toksik atau masih dapat diterima dari segi efek farmakologinya. Bisa dilihat dari sebelah kiri ya. Di sini potensi ketoksikan itu terjadi jika telah dosisnya itu mencapai LD50 atau lethal dose 50 ya. Untuk batas keamanan itu bisa dilihat dari apakah menghasilkan efek toksikologi atau masih dapat diterima, yaitu menghasilkan efek farmakologi. Untuk efek toksikologi itu bisa dilihat kisaran dosis pemejanannya dalam bentuk slope kurva, di slope kurva. Ya tadi kan untuk hubungan dosis dan respon itu kan dapat disajikan dalam bentuk kurva ya. Nah, itu bisa dilihat nanti slope kurvanya, seberapa besar dapat menghasilkan efek toksik di sana. Kemudian untuk dosis ambang pemejanan dapat dilihat nilai KETT-nya. KETT itu adalah kadar efek toksik tak teramati atau KETT. Nah, di mana ini merupakan takaran pemejanan di bawah individu, di mana tidak menunjukkan efek atau respon toksik yang dapat terukur atau teramati. Nah, ini merupakan batas aman ketoksikan racun yang lazim, disebutnya tadi KETT. Nah, untuk batas keamanan farmakologi, ini indeks terapinya yaitu lihat dari nilai LD50 dan LD50-nya. Sekian penjelasan mengenai evaluasi parameter-parameter toksikologi. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.